Terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Sebanyak 387 calon haji kloter pertama embarkasi Makassar tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Maros. Sebanyak 386 calon haji asal Sopeng dan juga satu orang dari Makassar akan diberangkatkan ke Madinah malam ini, Saudara. Mereka didampingi oleh 6 petugas haji dengan total 393 orang. Setelah mengikuti serangkaian proses administrasi dan juga pemeriksaan kesehatan, calon haji menggunakan bis menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji, khususnya dalam proses keimigrasian, 7 konter layanan Mekarut telah disiapkan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan. Dengan layanan Mekarut ini, Saudara, jemaah haji dapat menyelesaikan proses imigrasi Arab Saudi langsung di bandara keberangkatan. Sehingga setibanya di Tanah Suci, jemaah haji tidak perlu lagi mengantre di bandara kedatangan sebelum menuju ke akomodasi masing-masing. Mekarut ini adalah bagian kemudahan bagi calon jemaah haji untuk mereka terbang menuju ke Jeddah ataupun Madinah, sehingga di lokasi tujuan mereka sudah tidak lagi melakukan pengecapan paspor. Seluruh paspor itu terselesaikan di Indonesia. Adapun fasilitas yang sudah dipersiapkan adalah setelah mereka dari asrama haji, mereka proses untuk bagasi, terus X-ray cabin dan lain-lain. Mereka setelah dari asrama naik kendaraan bus menuju ke apron kita, masuk ke ruang holding. Saudara, gelombang pertama calon jemaah haji sudah berangkat. Itu berarti rangkaian ibadah haji 2026 Indonesia ini sudah mulai dilaksanakan. Lalu apa saja yang menjadi catatan dan yang perlu diperhatikan? Kita bahas bersama dengan anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PDIP, Mbak Sely Gantina, yang telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Assalamualaikum, Mbak Sely. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yasi, selamat pagi para pendengar Kompas TV. Selamat pagi juga Mbak Sely. Ini tadi mungkin Mbak Sely juga melihat ya bagaimana tadi juga kami juga meliput juga secara langsung bagaimana keberangkatan dari kloter pertama ini. Tampak ada kebahagiaan tersendiri ya dari raut wajah dari calon jemaah haji ini, meskipun dini hari tapi mereka tetap bersemangat. Ada suasana duka di sana, ada suasana haru di sana, ada suasana suka di sana. Kalau Mbak Sely sendiri melihatnya seperti apa? Saya justru sangat terharu sekali, bahkan tadi sempat meneteskan air mata karena apa yang kita perjuangkan selama ini, rapat-rapat di DPR bersama Kementerian Haji akhirnya terwujud di tengah kondisi geopolitik yang memang sangat tidak menentu, kondisi Timur Tengah yang masih sangat dinamis. Ternyata kita akhirnya bisa memberangkatkan para jamaah haji kita, dan mudah-mudahan perlindungan kemudian keselamatan para jamaah bisa kita lakukan secara maksimal, dan tentu kami DPR bersama Kementerian Haji bisa terus melakukan pengawasan dan pelayanan kepada jamaah sampai mereka kembali ke Indonesia. Dan tentu pemberangkatan hari ini masih kita pantau, dan para yang akan terus kita berangkatkan sampai dengan kloter terakhir di tanggal 21 Mei nanti, tentu akan menjadi perhatian kita semua, dan pemberangkatan hari ini adalah salah satu pembuktian negara bisa memberangkatkan jamaah, dan tentu fasilitas-fasilitas yang hari ini diselenggarakan oleh Kemenhaj adalah fasilitas yang terbaik yang mungkin akan diberikan secara bertahap sampai dengan nanti di kemudian hari. Alhamdulillah ya, pemberangkatan gelombang pertama ini bisa dikatakan lancar, dan tentu saja kita berharap calon jemaah haji ini bisa tiba di Madinah dengan selamat begitu. Nah, sebelum proses itu tentu ada koordinasi dan juga pengawasan yang dilakukan oleh Komisi 8. Apa saja hal-hal yang menjadi poin-poin yang menjadi titik pengawasan dari Komisi 8 sehingga betul-betul hal-hal tersebut harus dilakukan sehingga jemaah haji ini bisa berangkat dan melaksanakan ibadah haji dengan aman? Ya, fokus pengawasan kami dimulai dari persiapan dari dalam negeri, kemudian di luar negeri. Pengawasan di dalam negeri sendiri kan bagaimana Kementerian Haji mempersiapkan para jamaah dari
keberadaan mereka, paspor mereka, kemudian kegiatan manasik mereka, kemudian bagaimana jamaah mempersiapkan mental mereka, istitoah para jamaah dari kesehatan mereka sampai dengan mereka akan diberangkatkan. Kemudian persiapan di luar negerinya, kami tentu saja mempersiapkan dari akomodasi perhotelan mereka, transportasi, konsumsi, dan sampai dengan puncak hajinya di Al-Musnah. Dan tentu kami juga menyadari bahwa yang paling terpenting ini adalah transportasi pelayanan di penerbangan. Dan seperti yang tadi sempat ditayangkan oleh Mas Yasir, gitu kan, salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh maskapai, baik itu Garuda maupun Saudi Arabia, ada yang namanya fast track atau Mekah Road gitu kan. Sebetulnya Mekah Road itu adalah salah satu fasilitas yang sudah dikeluarkan dari sejak zaman Kementerian Agama terlebih dahulu sebelum adanya Kemenhaj ya. Tetapi itu adalah fast track, tapi hari ini mungkin namanya istilahnya dirubah menjadi Mekah Road gitu kan. Bagaimana para jamaah diberikan kemudahan untuk bisa mereka melakukan persiapan keimigrasian dari mulai mereka gitu, di embarkasi hajinya, di asrama haji, pemeriksaan visa, kemudian check-in dan segala macam. Saat mereka sampai di bandara, mereka tidak harus lagi ada pemeriksaan, kemudian mereka tinggal masuk ke holding, masuk ke dalam pesawat, kemudian sampai di pesawat, kemudian mereka terbang dan sampai di Saudi Arabia, mereka tinggal langsung keluar dan tidak harus ada pemeriksaan imigrasi lagi. Nah, Nah, ini yang jadi salah satu, iya betul. Ini yang jadi salah satu bisa dikatakan terobosan tahun ini ya. Karena kalau pengalaman saya 2024 itu setelah turun di bandara di Madinah ataupun di Jeddah itu antriannya cukup lama menunggu proses imigrasi yang cukup lama dan tentu saja itu justru melelahkan calon jemaah haji karena penerbangan juga waktunya juga cukup lama begitu kan. Sehingga ini bisa jadi salah satu solusi ya sehingga para jemaah haji ini bisa staminanya masih terjaga, kemudian mereka juga bisa langsung menuju ke hotel mereka masing-masing begitu. Selain Mekah Road ini, Mbak Sally, apalagi yang menjadi evaluasi tahun lalu yang tentu saja perbaikannya diterapkan di tahun 2026 ini? Saya mengapresiasi Kementerian Haji hari ini, terutama dari bagian kartu nusuk. Waktu beberapa di tahun yang lalu kita sempat dihebohkan dengan adanya beberapa syarikah. Mungkin Mas Yasir masih pernah mendengarkan adanya multiple syarikah. Betul. Nah, hari ini kita hanya memfokuskan di 2 syarikah saja, yaitu hanya 2 syarikah Rakin dengan Duyubul Faid kan. Nah, ini maka para jamaah dimudahkan untuk mendapatkan kartu nusuknya. Kartu nusuk yang hari ini menjadi identitas yang dipergunakan oleh jamaah, jamaah sudah mendapatkan kartu identitasnya sejak mereka berada di embarkasi. Itu berarti sudah dapat dari awal berarti ya? Mereka sudah mendapatkan sejak mereka sampai di embarkasi haji. Kemudian mereka melakukan aktivasinya sebelum mereka berangkat menuju ke Saudi Arabia. Jadi 1 kali 24 jam mereka melakukan aktivasi sebelum mereka naik ke dalam pesawat. Nah, itu dilakukan bersama-sama dibimbing oleh para petugas haji yang berada di embarkasi. Nah, ini adalah satu upaya terobosan yang lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini menurut saya ada banyak perbaikan yang dilakukan oleh Kementerian Haji dibandingkan dengan Kementerian Agama di periode sebelumnya. Betul, ini saya sepakat ini apa yang disampaikan Mbak Sally ini karena 2024 kalau seingat saya itu alhamdulillah waktu itu berangkat haji juga ada beberapa jemaah yang sudah sampai di Saudi Arabia, sudah sampai di Madinah bahkan, tapi belum mendapatkan kartu nusuk. Akhirnya mereka khawatir, nih jangan-jangan saya tidak bisa melaksanakan puncak haji begitu, karena kartu nusuk juga belum di tangan gitu. Dan tahun ini sudah diperbaiki ya, sehingga para jemaah itu sudah mendapatkan kartu nusuk bahkan ketika ada di Indonesia ya. Dan bahkan mereka juga kan ada yang terpisah-pisah, ada yang di mana gitu kan, ada yang suaminya mendapatkan syarikah apa,
mana gitu kan, bahkan yang disabilitas dengan dan lansia terpisah dengan pendampingnya gitu kan. Bahkan saat menjelang puncak haji mereka masih belum mendapatkan kartu nusuk identitasnya, sehingga mereka khawatir saat puncak haji mereka belum bisa masuk ke Arafah gitu kan. Nah, ini upaya-upaya yang coba diperbaiki dan kami di DPR agak cerewet juga. Kami berharap hal tersebut tidak terulang kembali di tahun 2026 yang hari ini sudah kita mulai pelaksanaannya Iya, gitu ini kan. jadi harapan kita bersama ya. Tadi multi sarika kemudian dikerucutkan jadi 2 sarika saja begitu diharapkan, sehingga proses administrasi begitu kan. Karena kekhawatirannya jangan sampai semua sudah siap, fasilitas sudah siap, cuma karena tidak punya kartu nusuk akhirnya ibadah hajinya tidak bisa dilaksanakan begitu. Kemudian ini kan masih sampai tanggal 21 Mei ya Mbak Seli, ini pemberangkatan jemaah haji dari Indonesia. Pengawasannya akan seperti apa dengan Kementerian Haji sehingga betul-betul proses pemberangkatan dari calon jemaah haji ini bisa berjalan dengan lancar? Ya, kami tetap akan selalu melakukan pengawasan, terutama kita belum tahu nih setelah jamaah hari ini kan jamaah diberangkatkan. Pada pukul 1.00 kan sudah ada yang berangkat menggunakan pesawat. Kemudian mereka sampai di Bandara Jeddah gitu kan. Saat mereka sampai di Bandara Madinah kan, ada yang sampai di Bandara Madinah, kemudian sampai di sana, kemudian mereka dijemput. Apakah kesiapan para petugas untuk melayani para jamaah tadi bisa seperti yang kita harapkan apa tidak? Keprofesionalan para petugas yang seperti disampaikan oleh Kemenhaj ini berbeda tidak dengan yang seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya harap bahwa haji yang periode sekarang ini pasti akan jauh berbeda dengan petugas haji di periode sebelumnya, betul kan? Karena yang periode hari ini mereka kan sudah dilakukan pelatihan hampir sekitar 1 bulan lebih, betul kan? Di asrama haji begitu kan? Asrama haji sudah diberikan pelatihan untuk bisa berbahasa Arab gitu kan, sudah bisa memberikan pembimbingan dan segala macam. Nah, mungkin lebih profesional dibandingkan dengan petugas-petugas sebelumnya gitu kan. Maka kita akan melihat bagaimana profesionalisme dari para petugas yang tahun ini dalam memberikan pelayanan kepada para jamaah-jamaah, terutama jamaah-jamaah lansia dan disabilitas. Kemudian kita akan melihat juga nih bentuk pelayanan terhadap konsumsi untuk para jamaah-jamaah kita, terutama tadi bahwa selera Nusantaranya betul tidak gitu kan. Seperti yang tadi sempat ditayangkan oleh Mas Yasir, bahwa kita ini kan hampir ada sekitar 60 lebih catering. Kalau di ya sendiri kan hampir ada sekitar 23 catering yang kita kerjasamakan. Apakah 23 catering ini betul-betul sama dengan selera Nusantara yang diinginkan oleh para jamaah kita? Nah, tentu ini akan menjadi evaluasi kita agar jangan mengecewakan para jamaah yang memang ingin maksimal melakukan kehusuan untuk beribadah di tanah suci. Amin. Nah, kami berharap bahwa upaya-upaya perbaikan itulah yang sebetulnya kita harapkan dengan adanya Kementerian Haji yang sudah terbentuk di eranya Pak Prabowo hari ini. Mungkin husnuzonnya kami bahwa Komisi 8 berupaya melakukan rapat-rapat kerja itu adalah dalam rangka untuk memberikan pelayanan maksimal kepada para jamaah. Karena hakikatnya dengan pemberian pelayanan yang maksimal ini kita ingin jamaah mendapatkan haji yang mabrur dan makbrurah gitu kan. Karena puncak haji itu kan hanya 5 hari ya Mas Yasir ya. Betul. Pada saat di An-Musna. Maka harap bahwa para petugas ini bisa memberikan pelayanan yang maksimal agar jamaah bisa betul-betul menjaga kesehatannya sebelum
pelaksanaan puncak haji. Ya, ini yang menjadi catatan ya, karena jangan sampai semangat di awal kemudian hanya sampai pada awal-awal saja, karena kita tahu bahwa puncak hajinya masih cukup lama begitu ya dari hari ini, sehingga pelayanan yang diberikan itu harus dari awal sampai puncak haji, kemudian sampai jemaah kembali ke tanah air begitu ya, Mbak Seli. Terakhir Mbak Seli, ini masih banyak calon jemaah haji yang belum berangkat begitu, setengah bersiap untuk berangkat. Apa himbauan dari Mbak Seli untuk mereka? Ya, saya berharap kepada para jamaah yang belum berangkat untuk tetap menjaga fisik dan kesehatan mereka. Karena jangan sampai karena sudah melihat para jamaah yang berangkat, mereka akhirnya terus-terusan menerima tamu. Karena biasanya begini, Mas Nasir, kebiasaan budaya di Indonesia menjelang berangkatan ini mereka sering sekali melakukan seremonial syukuran gitu kan, syukuran di daerah. Kemudian karena sering syukuran akhirnya mereka kelelahan dan kecapean gitu kan. Maka tolong jaga fisik, jaga kesehatan sampai dengan menjelang pemberangkatan, karena kita ibadah menuju ke tanah suci itu adalah bukan hanya persiapan ibadah ibadah secara Spiritual saja, tapi fisik juga harus dijaga begitu ya. Harus dijaga gitu kan, mental harus dijaga, karena hakikatnya kita ini beribadah 42 hari. Nah, dan di luar itu ibadah haji itu bukan ibadah individual, tetapi adalah ibadah secara sosial. Maka saya berharap bahwa para jamaah pun bisa menjaga kerukunan di sana. Yang namanya kerukunan warga Indonesia yang terkenal dengan orang yang sangat tertib, itu juga bisa menjadi bagian gotong royong kita selama ada di sana. Gitu, Mas. Dan tentu saja harapan kita ini rangkaian penyelenggaraan ibadah haji 2026 di bawah kementerian yang baru, Kementerian Haji dan Umroh ini bisa berjalan dengan lancar dari berangkat puncak haji sampai pulang ke tanah air ya. Berarti nanti Komisi 8 juga ikut mantau ke sana ya untuk melakukan pengawasan secara langsung ya Mbak Seli ya? Insya Allah kami akan mulai melakukan pengawasan dari mulai tanggal 16 Mei sampai gelombang pertama itu 16 Mei dan gelombang terakhir itu tanggal 21 Mei sudah ada yang pemberangkatan ke Tanah Suci. Baik, semoga pengawasannya juga berjalan dengan lancar ya. Tidak menemukan hal-hal yang aneh, justru hal-hal baik yang ditemukan dalam penyelenggaraan haji 2026 ini. Terima kasih Mbak Seli Gantina, anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PDIP, telah berbagi informasi bersama kami di Breaking News Kompas TV. Salam sehat Mbak Seli. Sama-sama Mas Yasir, salam sehat semua.